Puisi itu menurutmu apa? Anjir, aku ditanya sekarang. Ayo, bentar, ngopi dulu. Ditanya dulu, padahal aku yang mau tanya ini. Oke. Gantian lah, aku ditanya mulu anjir. Yang mikir siapa? Dikira mikir itu gratis apa? Oh, Kagak pak. Orang sekarang mikir bisa jadi konten. betul. Ini lagi nyindir kita. Ngobrol aja jadi konten. Nyindir yang nggak pernah ngelakuin apa-apa juga. Kalian masih rebahan kan? dengerin aja ini. Gitu. Puisi itu bagiku ungkapan keresahan. Saya dulu gitu, karena mengungkapkan dengan jelas itu saya dulu beranggapan susah banget. Jadi akhirnya saya suka mengungkapkan sesuatu keresahan dengan kiasan. Itu wujud saya suka puisi. Kalau aku puisi itu adalah media untuk meluapkan keresahan, kegundahan, romantisasi kita dengan Tuhan, terus hubungan asmara kita dengan lawan jenis dan lain-lain, itu semuanya bisa kita implementasikan di puisi. Ya, Makanya intinya keren. puisi adalah suatu ungkapan keresahan. Dan kadang aku heran sama orang-orang yang entah sih, dulu itu enggak, baru sekarang aja nih, baru sekarang bocil-bocil yang baru main HP tuh tiba-tiba ada orang berpuisi gitu, apa sih alay, apa sih lebay gitu. Oh, dia nggak tahu, susah menjelaskan kepada orang-orang yang memang tidak punya jiwa romantis. Satu. Kedua, tidak pernah punya jiwa sosialis gitu ya. Atau Apatis. iya, kan puisi itu juga bukan hanya dari keresahan pribadi ya, dari orang lain pun bisa jadi puisi. Puisi itu bisa mewakili perasaan orang gitu. Bahkan dulu puisi itu adalah alat untuk untuk alat perjuangan, Pak. Alat perjuangan puisi. Di Arab nih ada raja zolim. Ada raja zolim, Pak. Semuanya raja itu butuh hiburan. Semua penyair dia datangin. Yang sairannya gak lucu dibunuh. Serius. Sairnya gak lucu, hiburannya gak keren, dibunuh, Pak. Akhirnya Abu Nawas muncul dengan sindiran-sindirannya. Pakai apa? Lelucon, syair, puisi dan lain-lain, tanpa menyinggung si raja. Padahal yang disinggung adalah rajanya sendiri. Tapi si rajanya menikmati gitu. Menikmati karena itu lucu. Padahal itu adalah gambaran dari dia sendiri. Dia nggak ngerasa gitu. Itu sindiran keren gitu. Akhirnya puisi itu semakin berkembang ya. Syair, puisi, sajak dan lain-lain gitu kan. Dan aku paling suka kalau di Indonesia itu adalah ya salah satunya adalah sang maestro puisi kita, almarhum Pak Sapardi Djoko Damono. Tapi sebetulnya kalau kita mengacu ke religinya atau agama kita, Nabi Muhammad itu juga berpuisi gitu. Puisinya keren-keren. Puisinya keren. Bentuknya adalah romantisme kepada Tuhan. Romantisme kepada Tuhan itu keren-keren. Akhirnya bahkan di Al-Quran sendiri kan itu bahasanya kurang romantis apa coba? Kuasa Kurang puitis gimana kan? Kurang puitis gimana? Di situ ada semua gitu. Dan akhirnya puisi itu menurun. Berupa syair lah, berupa sajak dan lain-lain. Bahkan penyair-penyair Arab itu kan keren-keren. Keren, sumpah. Keren. Di semua kitab, semua nadom, Pasti semua ada. kitab nadoman itu syairnya pasti awalnya itu keren. Jadi ujung sama ujung, satar awal sama satar sani itu pasti nyambung. Jadi ujung kalimat sama ujung kalimat yang kedua itu pasti nyambung. Alhamdulillahilladzi qad ahraja nata ijal fikri li arbabil hija. Keren itu. Terus ada lagi Alhamdulillahilladzi qad wafaqo lil ilmi khair khalqihi walituqo. Nyambung semua. Itu keren-keren apa coba. Terus ada juga nih kiai yang suka sama puisi, suka berpuisi. Asal Madura loh. Orang Madura kok gak tahu siapa? Ya, saya itu Madura swasta. Oh, swasta, bukan ini, bukan negeri. Bukan juga. Swasta. Bisa ya Swasta saya. swasta. Oh, jadi si ini ya, si Dokter Ahmad siapa? Jawin ya. Ini Dokter Kiai Haji Jawawi Imron. Nah, Jawawi Imron. Saya salah satu penggemar beliau juga. Keren-keren itu. Tuh, dan dari Madura ya, tapi kan saya Madura swasta, Pak.
Jawa juga Puisinya yang swasta. paling mantap sekarang itu apa? Celurit Emas. Oh yang baru ini ya. Yang baru karena dia merepresentasikan orang-orang Madura yang dulunya keras, yang senjatanya celurit, dan kalau ada apa-apa diselesain dengan amarah dan lain-lain. Dia implementasikan itu menjadi celurit emas. Di situ dia membawa perdamaian dengan puisinya. Bagus. Tapi kalau saya dulu tuh sukanya yang ini, yang ibu gitu ya. Yang ibu merantau. Itu keren banget, sampai saya tuh menulis dan saya taruh di Facebook saya. Dulu kita kalau main puisi di Facebook itu kalau ada yang relate gitu kan, kalau ada yang ngerasa sama, ih keren puisinya gitu. Sekarang mah kagak. Orang-orang takut untuk berpuisi gara-gara dikatain alay. Kenapa ya? Emang asik kan dulu Facebook tuh. Ya perkembangan zaman lah. Kalau sang maestro gimana? Kan saya juga pernah baca sedikit tentang apa itu, hujan tadi, hujan Di bulan Juni. Di bulan Juni. Kalau nggak salah sih nanti apa ya? Tak ada yang lebih tabah Selain dari hujan di bulan Juni. bulan Juni asli. Iya, dari bulan Juni. Dan saya merasa terbawa gitu ya, karena terlahir di bulan Juni. Kenapa coba hujan di bulan Juni itu lebih mantap puisinya? Karena bulan Juni rata-rata udah masuk musim kemarau. Soalnya kalau bulan Januari, Februari banjir Pak Jakarta. Nggak romantis Pak, tim SAR kemana-mana itu. Aduh, mohon maaf Bapak Anies jika tersindir. Saya tidak bermaksud, tapi emang kenyataannya gitu sih, banjir Pak. Sampai Karawang ini imbasnya nih. Saya mau kasih tambah, saya pukul rata juga enak gitu. Saya bukan warga Jakarta Pak. Oh iya, Anda tidak boleh komen saya sebagai warga Jabodetabek berhak dong. Saya sebagai warga Jawa Timur ini, dan takutnya yang dari Jawa Timur ke Jakarta malah diasingkan nanti Pak. Iya, saya sekarang lagi berlindung ke Gak bisa dagang Ibu sate. Tri Risma. Mensos. Enggak, kita komennya bukan situ tapi di puisi. Itu kan intermezzo. Puisi Pak Supardi ya. Sapardi. Pak Sapardi. Sedih banget aku waktu Pak Sapardi meninggal. Kata-katanya yang ringan itu satu. Makanya sekarang mulai nulis lagi gara-gara itu. Kenapa saya mulai nulis? Karena tulisan itu abadi Pak. Aksara itu abadi. Kita itu fana, aksara abadi. Yang abadi itu ya aksara. Setidaknya ketika saya meninggal nanti, orang-orang yang masih baca tulisan saya dan merasakan itu dan merasa terbantu hidupnya, ya alhamdulillah gitu. Karena setidaknya saya mati tidak dalam keadaan sia-sia sih. Mau mati muda emang? Enggak sih. Aku tawar nanti. Negosiasi ya? Negosiasi. Kalau saya bukan negosiasi sama Tuhan ya, karena Tuhan sifatnya juga sering ngajak kita berdiskusi gitu. Dalam ayat-ayatnya juga sering ngajak diskusi. Dengan syair-syairnya, dengan ayat-ayatnya, Tuhan tuh sebenarnya mengajak kita berdiskusi. Tapi ngomong-ngomong soal hujan bulan Juni, puisi Pak Sapardi ini, jadi saya teringat di podcast sebelumnya ya, yang membahas tentang batas. Apa? Bahwasanya kita terlahir di bulan Juni. Gitu. Kurang keren apa ya kita masuk di puisinya Pak? Iya. Almarhum. Kayak satu kebanggaan padahal Satu kebanggaan. cuman bulannya doang gitu ditulis gitu dengan sang maestro. Tapi kalau kita amati juga, wah luar biasa juga ya kata-katanya, mungkin bisa dibacakan ya. Saya juga lagi searching gitu kan. Kita adu ini intonasi puisi gimana ya? Siap. Yo, sekarang kamu baca dulu silakan. Hujan bulan Juni gitu. Hujan di bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunganya. Bunga itu. Oh ya, bunga itu. Agak ini ya, saya bacanya tuh awam ya. Kurang terbiasa ya. Iya, karena ya itu tadi lama Pak. Dengan batasan-batasan yang harus saya lampaui lagi. Gitu.
Iya. Asik. Coba kamu. Baca nih. Iya, baca puisi Ini lah. gaya-gaya Dengan- berpuisi iya. kan. Hujan bulan Juni, karya almarhum Pak Sapardi. Tak ada yang lebih tabah dari bulan Juni. Apa sih? Bentar balik lagi. Hujan bulan Juni, karya almarhum Pak Sapardi. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pepohonan berbunga itu. Salah. Saya balik lagi. Gak kelihatan aku. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari bulan. Nah, ya kan? Ada otak sudah Gak kelihatan Pak sumpah. Mataku terpenuhi sipit oleh historical. Oke. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkan yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Jadi udah sampai situ dulu lah. Iya, itu doang ya. Padahal ada halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya. Ya, di balik cara pembacaan kita, intonasi kita saat membaca puisi, di balik itu ada rasa kebanggaan ya. Karena kita bisa membacakan puisi sang maestro. Yang satu sih bangga banget, bulan Juli ditulis di situ dan terlahir di bulan Juli lagi. Juni. Juni ya. Walaupun tanggal kita ini palsu. Salah tulis. Tapi kan setidaknya masih bulan Juni, masuk puisi kita. Dan kita kalau mau melihat apa karakteristik di zodiak kita masih relate gitu ya. Zodiaknya zodiak apa sih? Gemini. Oke, kita lihat nih jodoh gimana. Karir gimana, karakteristik di bulan apa di tahun 2021 seperti apa ya, minimal itu masih apa ya, masih ada gitu. Kalau Justru tanggalnya berbeda. iya, kalau kata nenekku sih fuck zodiak. We use weton. Kita pakainya weton. Enggak zodiak-zodiakan gitu ya. Itu kata orang dulu kan. Ya begitulah obrolan kita kali ini, cuma tentang puisi di bulan hujan di bulan Juni, puisinya Pak Sapardi. Dan kebetulan kita punya kebanggaan karena lahir di bulan Juni dan kita masuk puisi. Yang kasihan itu siapa coba? Siapa? Sebagai penutupan nih. Siapa coba? Yang lahir tanggal 29 Februari. Karena dia harus ulang tahun, nunggu bertahun-tahun untuk apa? Sambil nyari kalender yang ada tanggal 29. Berarti 4 tahun sekali ya? Iya, 4 tahun dia sekali. baru naik ini umur ya. Umurnya dia berarti 4 tahun sekali baru Skip. skip. Umurnya itu pending, loading dulu. Jadi 4 tahun baru 2 tahun gitu. Jadi kalau sebayanya dia umur 20 tahun, dia masih 4 tahun. Masih 5 tahun dia. masih 5 tahun ya. Ya begitulah. Masih 5 tahun dia. Selamat ya buat kalian yang lahir di 29 Februari ya. Iya. Dan ini akan saya upload di tanggal 29 Februari. Yuk semangat yuk. Mari kita demo kepada pemerintah untuk mengadakan tanggal 29 Februari demi memperjuangkan teman-teman kita yang lahir di tanggal itu. Mereka juga punya hak untuk ulang tahun. Oke, thank you. See you.